Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi komunikasi massa, yaitu tentang iklan, promosi penjualan, event dan experience, serta hubungan masyarakat. Nah, sebelum itu kami akan menjelaskan mengenai anggota kelompok kami, serta dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan kelas F. Nah, dosen kami yaitu Bu Cempaka Paramita. Lalu di sini ada anggota dari kelompok 2 yaitu ada Selviana Arya Putri, yang kedua ada Excel Rianda Manatansyah, dan yang ketiga ada Dia Rangtiokta Kusuma Wardani, dan yang keempat ada Kristianto Wijaya, dan yang kelima ada Dia Rizky Julian Dika Putra, yang selanjutnya ada Yulian Tonurafandi yaitu saya sendiri, dan yang terakhir ada Sabita Kila Ma'ruf. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang mengembangkan dan mengelola program periklanan. Jadi periklanan sendiri merupakan sebuah komunikasi berbayar dalam mempresentasikan sebuah promosi berupa gagasan, barang, maupun jasa oleh pihak sponsor. Iklan merupakan cara efektif dalam menyebarkan pesan serta membuat merek dagang. Nah, lalu tujuan iklan. Nah, tujuan iklan sendiri itu yaitu tahap yang perlu dilakukan terlebih dahulu itu adalah mengetahui berapa tingkat pencapaian penonton yang mau diraih. Nah, setelahnya baru menentukan dan mengklasifikasikan tujuan dari iklan yang kita buat. Nah, ada beberapa jenis iklan, yakni iklan informatif yang bertujuan untuk memperkenalkan sebuah produk baru atau fitur-fitur terbaru dari produk yang telah ada, sehingga dapat menciptakan pengetahuan akan produk tersebut dan meningkatkan kesadaran merek. Lalu ada iklan persuasif yang bertujuan untuk mengajak, meyakinkan, dan menciptakan rasa suka atas suatu barang atau jasa, sehingga membuat para konsumen melakukan pembelian terhadap produk atau jasa agar melakukan pembelian ulang produk dan jasa. Lalu selanjutnya ada iklan penguatan yang bertujuan untuk merayu atau membujuk para konsumen bahwa mereka telah memilih pilihan yang tepat dengan membeli produk atau jasa suatu perusahaan tertentu. Lalu selanjutnya tahap memutuskan anggaran iklan. Nah, berikut beberapa faktor pengaruh dalam memutuskan anggaran iklan. Jadi yang pertama ada tahap dalam siklus hidup produk, yakni sebuah produk baru yang biasanya itu memperoleh anggaran iklan yang lebih banyak untuk menumbuhkan pemahaman konsumen dan menarik konsumen untuk mencoba produk atas jasa tersebut. Lalu yang kedua yaitu pangsa pasar dan basis konsumen. Sebuah merek dengan jangkauan pasar yang tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit pengeluaran pembuatan iklan. Nah, hal ini tuh tujuannya adalah agar pangsa pasar bisa tetap bertahan dengan adanya iklan meskipun pangsa pasar itu tinggi. Lalu selanjutnya ada persaingan dan kekacauan. Lalu ada frekuensi iklan, yakni pengulangan tayangan iklan pada suatu media dengan kuantitas tertentu. Dan yang terakhir ada substitusi produk, yaitu merek-merek atau kategori produk yang kurang dapat dibedakan memerlukan iklan-iklan yang besar untuk menanamkan karakter yang berbeda. Lalu poin selanjutnya itu mengembangkan kampanye iklan. Nah, dalam membuat iklan itu, pemasar itu tidak boleh sembarangan dalam merancang iklan. Pemasar harus menggunakan seni dan pengetahuan dan strategi dalam membuat iklan, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu dapat tersampaikan kepada konsumen, dan iklan yang dibuat dapat mencerminkan merek tertentu. Jadi yang pertama itu bisa pembentukan dan evaluasi pesan. Jadi pembuat iklan itu harus punya ide-ide cemerlang untuk menjembatani merek dengan para konsumen. Lalu selanjutnya ada pengembangan dan pelaksanaan kreatif, yakni biasanya efek iklan itu berdasarkan dari apa yang disampaikannya dan cara iklan dalam menyampaikannya. Contohnya ada iklan televisi, iklan media cetak, iklan radio. Lalu ada tinjauan tanggung jawab. Nah, dalam membuat iklan, pengiklan itu tuh harus memperhatikan aturan sosial dan hukum yang berlaku agar tidak menyinggung suatu kelompok etnik ataupun ras tertentu. Poin selanjutnya yaitu memilih jenis media utama. Jadi dalam merencanakan pembuatan iklan, pengiklan itu harus memilih jenis media yang ingin digunakannya dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, kebiasaan pemirsa media sasaran. Jadi pengiklan itu harus tahu targeting yang ingin dibuat iklannya. Lalu ada karakteristik produk. Selanjutnya ada karakteristik pesan yang mengandung penjelasan
yang terdapat di dalam iklan untuk memengaruhi jenis media yang akan digunakan. Lalu yang terakhir ada biaya. Jadi pengiklan itu harus mempertimbangkan dan memperhitungkan biaya setiap jenis media. Nah, yang terakhir ini ada alternatif opsi iklan. Nah, saat ini tuh iklan tuh kan nggak hanya ditemui di dalam sebuah televisi ataupun surat kabar, namun telah muncul iklan luar rumah yang dapat menjangkau lebih banyak perhatian konsumen. Contohnya itu seperti papan iklan, ruang publik seperti bioskop, lift mall, hotel, kereta, penempatan produk ya seperti seluruh kesempatan iklan dengan jaringan atau perusahaan yang lebih besar serta pajangan dan peragaan di tempat pembelian. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian promosi penjualan. Nah, promosi penjualan itu perlu dianalisis secara mendetail agar bisnis itu memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, tujuannya sendiri, alat-alat promosi penjualan itu tuh dibedakan berdasarkan tujuannya. Baik produsen maupun konsumen, keduanya sama mendapat benefit dari promosi penjualan. Nah, promosi penjualan itu memungkinkan pihak produsen dapat mengira atau merencanakan harga yang akan mereka berikan. Sebab produsen dapat dengan mudah memberikan potongan harga ataupun diskon. Beragam perusahaan pada aktualisasinya menggunakan strategi promosi guna menarik konsumen baru dan membangun pengenalan terhadap produk yang dijual. Lalu, poin perbedaan periklanan dan promosi. Nah, utamanya itu periklanan berfokus untuk menawarkan beragam alasan agar konsumen mau membeli. Sementara promosi penjualan berfokus untuk memberikan insentif. Lalu promosi penjualan itu menyampaikan pesan penjualannya itu bersamaan dengan kesepakatan seperti produk gratis, reward atas pembelian dalam jumlah banyak, ataupun voucher belanja. Nah, alat promosi penjualan itu termasuk potongan harga, bonus customer, lotre, dan pemberian fitur refund terhadap produk yang dibeli. Nah, promosi itu memberikan keuntungan kepada perusahaan klien berupa peningkatan eksposur konsumen ke merek ataupun kemampuan untuk membedakan harga. Promosi juga lebih diterima oleh manajemen puncak sebagai alat penjualan yang efektif. Selanjutnya, poin keputusan-keputusan utama. Suatu perusahaan itu perlu menentukan tujuan, memastikan alat, mengembangkan program, menerapkan, serta menilai kilas balik hasilnya ketika menggunakan promosi penjualan. Nah, tujuannya itu berasal dari tujuan komunikasi yang diturunkan dari tujuan pemasaran dasar untuk sebuah produk. Promotor itu harus memikirkan jenis pasar, kondisi persaingan, tujuan promosi penjualan, dan efektivitas biaya setiap alat. Nah, ada beberapa jenis alat promosi konsumen. Alat promosi konsumen utama maksud saya. Contohnya seperti sampel, kupon, pengembalian uang tunai, ada premi, dan sebagainya. Lalu ada jenis alat promosi perdagangan utama. Contohnya itu price off, yaitu potongan langsung dari harga jual untuk tiap kasus yang dibeli selama jangka waktu yang telah ditenggakkan, ada tunjangan ataupun item gratis. Selanjutnya, promosi bisnis dan tenaga penjualan utama. Jadi yang pertama itu ada pameran dagang, kontes penjualan, ada periklanan khusus juga. Nah, perusahaan itu harus rela menggelontorkan sejumlah dana sebagai alat promosi bisnis dan sumber daya manusia penjualan untuk mengesankan dan memberi reward kepada pelanggan. Nah, saat menentukan memakai insentif tertentu, pemasar itu harus melakukan yang pertama itu menentukan ukuran, lalu menetapkan situasi untuk partisipasi, memutuskan durasi dan waktu promosi, memilih media distribusi, menghitung jumlah taksiran perhitungan promosi penjualan yang terbagi dari biaya administrasi dan biaya insentif. Lalu materi selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Silahkan Saudari Okta. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang acara dan pengalaman. Acara dan pengalaman biasanya berhubungan bersama sponsor yang akan mempromosikan produk perusahaan. Acara dan pengalaman yang disponsori dapat memperluas serta mengkaji lebih dalam lagi tentang perusahaan atau produk dengan sasaran pasarannya. Tujuan dari acara yang pertama dapat mengidentifikasi target pasar, baik secara demografis, wilayah, psikologis, atau sikap menurut peristiwa. Yang kedua, dapat meningkatkan arti penting perusahaan atau produk.
produk atau merek yang sudah dipromosikan oleh sponsor yang nantinya akan diberikan pilihan akan lanjut tidaknya sponsor untuk merek tersebut, agar nantinya merek atau perusahaan makin dikenal masyarakat. Yang ketiga, dapat meningkatkan opini masyarakat terkait image produk. Acara memiliki asosiasi yang dapat menciptakan atau memperkuat asosiasi merek suatu produk. Yang keempat, dapat menciptakan pengalaman serta menumbuhkan ketertarikan. Diharapkan masyarakat tertarik dengan kegiatan yang menarik atau bermanfaat yang nantinya berkaitan dengan merek atau suatu produk. Yang kelima, dapat menarik pelanggan dan sponsor yang loyalitas. Perusahaan akan membuat acara khusus yang mewah dan layanan terbaik hanya untuk pihak sponsor. Lalu untuk selanjutnya, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat mencakup beragam program dalam memasarkan serta menjaga image perusahaan. Hubungan sukses antara perusahaan dengan publik biasanya terjadi karena mereka mempunyai suatu bidang divisi hubungan masyarakat yang bertugas dalam mengontrol perilaku semua orang di organisasi. Selain itu, tugasnya juga untuk menyalurkan informasi. Hubungan masyarakat mempunyai fungsi yang pertama, memberikan informasi dengan cara positif tentang organisasi. Kedua, pemberitaan produk, mengusahakan cara dalam publikasikan produk. Yang ketiga, memberikan penjelasan komunikasi korporat baik internal dan eksternal pada organisasi. Yang keempat, bekerja sama dengan badan hukum demi mengiklankan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, konseling menasihati pihak manajemen atau organisasi terkait posisi, isu, serta image perusahaan saat di titik baik maupun buruk. Lalu yang selanjutnya, pemasaran hubungan masyarakat. Tujuan perusahaan-perusahaan pindah ke marketing public relation adalah untuk menaikkan citra perusahaan dan mendukung promosi. Tugas-tugas dari pemasaran hubungan masyarakat yaitu yang pertama, meluncurkan produk baru, yang kedua, reposisi produk mata, yang ketiga, membangun minat dalam kategori produk, yang keempat, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, yang kelima, membela produk yang mengalami masalah publik, dan yang terakhir, membangun citra perusahaan dengan cara yang mencerminkan produk-produknya secara positif. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai studi kasus. Bisa di next. Jadi di sini pada pembahasan pertama yaitu terdapat latar belakang atau riset masalah. Riset masalah di sini pada perusahaan Wardah atau perusahaan yang kita tetapkan sebagai studi kasus di sini, perusahaan Wardah merupakan salah satu perusahaan kecantikan yang punya beban lebih berat untuk bersaing dan memberikan inovasi terbaru untuk tetap memperoleh hati dan kepercayaan konsumennya. Jadi di sini strategi terbaru itu perlu ditetapkan agar peningkatan pada persaingan antar perusahaan ini tetap bisa diatasi, di mana nantinya ini dapat menaikkan angka penjualan. Ya, strategi tadi itu diharapkan dapat menaikkan angka penjualan, menambah tingkat kepuasan dan kebutuhan para konsumen ini tetap terpenuhi, serta dapat menarik minat pasar yang lainnya juga, atau dapat menjadi dapat memiliki pangsa pasar yang lebih luas lagi. Nah, caranya yaitu dengan apa? Dengan iklan. Iklan itu merupakan salah satu upaya terbaik yang bisa ditetapkan atau diterapkan oleh perusahaan Wardah ini, yaitu sebagai alat promosi yang memiliki peran dalam pendistribusian pesan guna membangun serta merubah sikap atau perilaku pelanggan. Maksudnya agar setelah mengetahui produk yang diiklankan tersebut, diharapkan para pelanggan itu dapat terkontaminasi pikirannya dengan iklan tersebut. Jadi tetap terdoktrin di pemikiran dari para pelanggan itu bahwa produk ini memiliki
manfaat yang dapat memenuhi kebutuhannya dan memiliki keunggulan tertentu misalnya gitu. Nah, salah satu contoh dalam penerapan iklan di sini yaitu celebrity endorser, atau dalam penelitian di sini oleh peneliti, Wardah di sini memilih Tatiana Shapira, yaitu salah satu artis papan atas di Indonesia, sebagai celebrity endorser yang akan mempromosikan ataupun mewakili beragam produk dari Wardah ini, sebab eh, sebab Tatiana Shapira ini merupakan salah satu public figure yang inspiratif, atau banyak sekali karya-karya beliau sehingga dapat memiliki dapat menjadi tokoh yang memiliki banyak sekali fans, di mana fans tersebut akan mencoba mencari tahu apa saja yang dilakukan oleh Tatiana Shapira, sehingga promosi yang dilakukan oleh pihak Wardah ini sangat efektif pada fans-fansnya, dan diharapkan fansnya ini dapat, atau penggemarnya ini dapat membeli produk yang dipasarkan, yang di endorse dari Tatiana Shapira ini. Jadi latar belakang di sini pada perusahaan Wardah dilakukan penelitian adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya tujuan riset di sini sudah jelas tadi, yaitu menganalisis pengaruh dari celebrity endorsement terhadap minat beli dengan brand image sebagai variabel intervening, atau studi kasus iklan produk perawatan kecantikan Wardah. Lalu yang kedua, tujuan risetnya yaitu menambah wawasan dalam implementasi iklan sebagai alat promosi usaha. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian di sini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Peneliti ini memperoleh hasil data dari melakukan observasi atau wawancara dan lain sebagainya. Selanjutnya, subjek penelitian yaitu mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis reguler jenjang S1 Universitas Mula Warman. Nah, di sini karena keterbatasan dari pensurveian, maka survei atau sampel ini diambil hanya 40 mahasiswi. Dan teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji instrumental, dan yang juga itu asumsi klasik, lalu ada normalitas, ada multikolenialitas, dan path analysis, dan uji hipotesis. Selanjutnya, nah di sini ada hasil penemuan dan diskusi. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada jurnal dengan judul Pengaruh Celebrity Endorsement terhadap Purchase Intention dengan brand image sebagai variabel intervening, atau studi kasus iklan produk perawatan kecantikan Wardah, maka di sini dapat disimpulkan bahwa celebrity endorsement ini punya pengaruh positif dan signifikan baik antara daya tarik terhadap brand image, kredibilitas terhadap brand image, daya tarik terhadap purchase intention, dan kredibilitas terhadap purchase intention maupun brand image terhadap purchase intention. Jadi di sini Tatiana Shapira itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap celebrity endorsement ini. Jadi salah satu tokoh atau endorsement dari seleb ini itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi daya tarik misal pada Tatiana Shapira ini, daya tariknya yaitu pada mukanya yang cantik dan terbilang sangat mulus. Nah, sesuai dengan produk kecantikan ini. Jadi produk kecantikan kan bertujuan untuk memberikan atau agar wajah kita itu tampil lebih cantik. Maka di sini dengan daya tarik atau kecantikan dari Tatiana Shapira diharapkan nantinya itu dapat menarik
minat dari para pelanggan atau dari penggemar Tatiana Shafira itu untuk membeli produk Wardah, karena otomatis pemikiran dari penggemarnya akan begini. Tatiana Shafira setelah menggunakan atau Tatiana Shafira dalam penggunaan brand Wardah itu wajahnya sangat mulus, jadi relate, atau di sini kredibilitas dari iklan ini sangat sesuai dengan brand ambassador-nya, yaitu mukanya yang mulus. Jadi para penggemar ini sangat tertarik untuk membeli produk dari Wardah ini. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.